pembelajaran kita dimulai, mari kita dahului dengan doa. Salah satu anak tapi di depan. Ya, kita mulai dengan doa. Marilah teman-teman, kita akan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak semua hadir? Siapa yang hadir? Hadir semua? Baik. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang kita bahas hari ini, kamu berdiri dulu, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, semua ikut ya? Dari tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, mengapa kita pertama nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau cerita tentang keberagaman budaya, itu berarti bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini memiliki begitu banyak keragaman. Negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan ini baik besar maupun kecil, kurang lebih jumlahnya 17.500 berapa? Ulanglah berapa? 17.540. Ya, kurang lebih. Itu jumlah pulau yang ada di Indonesia. Ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dalam perbedaan ini, dalam keberagaman ini, di bawah satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman ini terdiri dari keberagaman agama, suku bangsa, adat istiadat, kemudian golongan atau ras. Sebelum kita sampai ke sana, saya ada pertanyaan dulu. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang pawai literasi? Hah? Belum pernah? Kalau literasi saja pernah tidak? Hah? Pernah ya. Kalau literasi itu berarti cerita tentang membaca dan menulis. Kalau pawai literasi itu cerita tentang apa? Pawai literasi tentang tari. Coba lihat papan ini. Ya, coba lihat ini papan ini ya. Ini tarian ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Ya, terdiri dari beberapa suku bangsa. Tidak dapat gambar. Kita lihat ini tarian ini. Ini tarian Saman, tarian tradisional dari masyarakat Aceh. Ya, lihat ini. Ini namanya tadi pawai liter apa ya? Literasi. Kemudian kita lihat lagi. Ini lagi tarian tortor. Ya, tarik ke dalam. Yaitu kebanggaan bangsa Sumatera Utara. Itu lihat itu. Hah? Tarian apa itu tadi? Hah? Tarian ya, kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Kemudian ada lagi tarian Serimpi. Lihat itu. Hah? Bisa baca? Bisa baca itu? Hah? Tarian Serimpi. Legok khas Yogyakarta. Bisa baca? Lalu teristimewa lagi tarian caci. Coba lihat ini tarian. Ini tarian Bali. Lihat itu. Tarian Bali. Bisa baca? Ini. Jadi masing-masing daerah memiliki tarian masing-masing. Lihat terakhir, apakah mengenainya ada atau tidak? Ini lihat sekali. Ini tarian dari namanya ini. Lihat ini. Tarian dari mana? Tarian apa itu namanya? Caci. Hah? Caci. Ini tarian khas orang Manggarai. Tarian caci. Ya.
Tarian caci ini adalah salah satu tarian budaya bangsa suku bangsa Manggarai. Selain tarian caci, Manggarai juga punya tarian. Salah satunya tarian dododake. Apa? Dododake. Masih ada yang lain? Tarian apa lagi? Manggarai punya? Beseke. Bengong betul? Itu juga adalah salah satu tarian khas orang Manggarai Barat, kakak Manggarai Timur. Namanya Manggarai. Ya. Ini kalau kita cerita tentang pawai literasi, budaya pawai literasi. Nah, kalau kita cerita tentang keragaman yang lain masih ada lagi. Ya. Nah, sekarang kita kembali pada materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keberagaman budaya. Ya, tentang keberagaman budaya. Ya, negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, ya, baik di pulau besar maupun pulau kecil, yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Dan berapa jumlah suku bangsanya yang ada? Siapa tahu? Suku bangsa Indonesia kurang ada siapa tahu? Berapa jumlah suku bangsa Indonesia ini? Siapa tahu? Angkat tangan. Bagus. 300. Besar sedikit? 300. Iya. Benar salah tuh? Benar. Ya, kurang lebih bahasanya. Kurang lebih suku bangsa yang ada di Indonesia ini ada 300. Baik Bako saja ini sukunya ada 3. Baik Bako 3 suku. Belum di Kecamatan Lebor seluruhnya, belum di Sanonggoan. Hanya Baik Bako 3 suku. Berarti kalau Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, berarti sukunya sudah lebih besar. Lebih besar. Di Jawa ada berapa suku? Di Sumatera ada berapa suku? Tidak bisa dihitung kan? Dan suku-suku yang ada ini, masing-masing mempunyai adat istiadat masing-masing. Sekarang coba kita lihat ini suku bangsa ini. Di sini tidak suku bangsa. Ini suku bangsa ini. Lihat itu. Di gambar ini ada 5 orang. Masing-masing mereka ini terdiri dari suku bangsa yang berbeda. Terdiri dari suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup dan tinggal bersama pada satu daerah. Mereka tinggal bersama. Di dalam kerukunan mereka, saat mereka tinggal bersama, punya keakraban tanpa membeda-bedakan. Kita lihat ini dari Maluku. Itu Maluku ini orang Maluku. Ini ya Maluku. Ini orang Sumba. Lihat itu. Ini orang Bali. Bali ini yang pakai sapu panjang ini. Bali. Kalau orang Manggarai pakai apa? Sapu. Yang di bawah ini dari Betawi ini. Yang dari sebelah sana dari Jawa, dari Jawa ini pakai itu ya. Dari mana? Jawa. Mereka berlima ini tinggal pada satu tempat. Dan bagaimana mereka punya kehidupan setiap hari? Kehidupan mereka setiap hari ini penuh dengan keramahan, penuh dengan tenggang rasa, penuh dengan toleransi. Salah satu kebersamaan mereka pada saat mereka melaksanakan kegiatan kerja bergotong royong. Kegiatan kerja bergotong royong. Saya tarik ke bawah ini ya. Ya.
Di sini musim hujan hampir tiba, warga desa Kampung Lati, desa Bako berdiskusi untuk membersihkan bakti, melaksanakan bakti. Ada selokan mereka, ya, sepakat mereka untuk melaksanakan pembersihan sebelum hujan musim tiba. Kita lihat di sana gambar, ada Pak Supir, ada Pak siapa lagi itu satu itu Padon satu, kemudian Pak siapa lagi? Coba lihat lagi itu Pak Kudin, ada siapa lagi? Pak Khalil. Mereka bergotong royong itu, ya, angkut sampah-sampah masuk di gerobak, ya, tarikan sampah dari selokan, mereka buang masuk di tempat sampah. Apa tujuannya? Ya, orang dialah kawai. Yang lain lagi supaya jalannya bisa jalan, airnya bisa jalan dengan apa lagi? Baik. Hah? Baik. Apa lagi? Supaya tidak banjir. Yang lain lagi? Iya, supaya salurannya jangan masuk sekolah. Ya, kenapa? Itu salah satu pikiran. Yang lain lagi? Jangan pakai dagu. Ya, saat guru menjelaskan mata pelajaran, mesti kita punya konsentrasi. Apa pentingnya konsentrasi? Kita konsentrasi supaya apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diberikan oleh guru masuk di otak. Dan penilaiannya ada berapa macam penilaian guru. Ketika guru memberikan soal dan bisa dikerjakan dengan baik, maka nilainya baik. Kalau nilai secara tertulis biar 10 atau 100. Kalau sikapnya lalu disuruh tugas tidak kerja, bahaya sudah. Makanya saat kita mendengar proses pembelajaran, saat guru membawakan materi, kita sengat iya. Sengat dengar guru. Ini kan gue jangan juga. Ya, sengat tilu, losat tilu bana. Orang nanya otak misi apa tuh de guru? Nah, oleh otak. Kan oleh nawa. Sengat demo. Ya, tidak lupa. Kali ujian sebentar saya beri tugas, lalu saya lihat pekerjaannya, bisa atau tidak dia bekerja, apakah dia kerja dengan sepenuh hati atau tidak, itu semua dilihat. Macam saat-saat begini, saya memberikan materi berada dengan kamu, konsentrasi kamu luar biasa, sangat tingkat kalau main. Berarti saya anggap, anak macam anak pintar atau senget kok. Itu salah satu juga pintar atau senget. Karena pintar atau senget dengan sendirinya mudah memahami, ya, kemudian mudah kita laksanakan apa yang kita dengar. Ya, sudah. Sudah semua? Hah? Sudah? Kelompok 2. Ya. Diskusi materi, jelaskan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Lalu kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kerukunan. Lalu tujuan 5 contoh minimal bangsa yang ada di Indonesia. Sudah. Ya, paling cepat dulu masing-masing. Ya, perhatikan sudah. Ya, kita presentasi ya. Ya, kebagian sudah. Duduk sudah. Nah,
Setelah kerja kelompok, kita presentasi kerja kelompok masing-masing. Pertama kelompok 1. Kelompok 1 hasil diskusinya apa? Ya kelompok 1. Berdiri di depan. Hasil kerja kelompok kami ialah nomor 1 baca, nomor 2 apa? Lalu teman-teman lain nanti yang tidak tahu, tidak tahu mendengar, yang tahu kalau ada salah beritakan. Tahu. Ya coba kami depan. Sudah selesai? Hah? Ya presentasikan. Masing-masing kelompok. Ya, hasil kerja kelompok 1. Baca sudah. Jelaskan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Indonesia berada di antara pulau-pulau. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan kerukunan. Saling menghormati dan menghargai. 3, tuliskan 5 contoh minimal suku bangsa yang ada di Indonesia. 1 suku Sunda, 2 suku Jawa, 3 suku Bugis, 4 suku Toraja, 5 suku Rio. 4, sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. 1 Islam, 3 Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Nomor 5, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu. 6, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau. 7, berapa jumlah suku bangsa di Indonesia? 300 suku bangsa. Ya, kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 sama atau ada yang beda? Kelompok 2 di depan, maju. Di sini sedikit. Ya. Jelaskan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Jawab, Indonesia berada di antara pulau-pulau. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan kerukunan. Jawab, saling menghormati dan menghargai. 3. Tuliskan 5 contoh minimal suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Toraja, suku Sunda, suku Selebas, suku Jawa, suku Minangkabau. 4. Sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Bro. Ya, terus. 5. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu. 6. Indonesia terdiri dari 300 pulau. 300 pulau. Kita tulis sendiri. Jumlah 17.500 pulau. Berapa jumlah suku bangsa di Indonesia? 300 suku bangsa. Ya, terus. Sini. Di sini ada 2 tulis. 300 pulau. 317.000. Dan ini lagi selebas. Tidak ada selebas ya. Urusannya selebas. Yang 300 ini kalau jumlah 17 bangsa. Sudah. Baik. Kelompok 3 sama ada yang beda? Hah? Ada. Ya, sini. Maju. Di sini. Nomor 1, jelaskan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Jawab, Indonesia berada di antara pulau-pulau. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan kerukunan. Jawab, saling menghargai atau menghargai. 3, tuliskan 5 contoh minimal suku bangsa yang ada di Indonesia. 1 suku Minangkabau, 2 suku Selebes, 3 suku Rote, 4 suku Sumba, 5 suku Rio. 4. Sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. 1 agama Islam, 2 agama Kristen Protestan, 3 agama Kristen Katolik, 4 agama Hindu, 5 agama Buddha, 6 agama Konghucu. 5. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 6. Indonesia terdiri dari pulau Jawa 700-504 pulau. 7. Berapa jumlah suku bangsa di Indonesia? Jawab, 300 suku bangsa. Ya. Baik, terima kasih. Jadi dari 3 kelompok ini ada yang 100, ada yang 90, ada yang 70. Contoh kalau kelompok 1 2 tadi saya tidak baca, ada suku Selebas? Tidak. Hah? Tidak. Ada agama apa tadi? Brodong.
agama Konghucu, ya, agama Konghucu. Lalu pulau tadi, ya pulau. Saya lihat di situ ada 300 isinya, ada 500. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini kalau jumlah pulaunya cuma ada 200. Baiklah anak, terima kasih. Sekarang dengan selesainya presentasi kita hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita selanjutnya dapat berguna dan bermanfaat, kemudian dapat meningkatkan prestasi kerja kita di kemudian hari. Belajar mulai sekarang, jangan tunggu ada perintah dari guru. Materi kita hari ini tentang keberagaman. Duduk sebentar baru belajar. Mudah-mudahan dengan materi ini sebelumnya kita ke rumah, kita sampaikan dengan adik-adik bahwa kerukunan, hidup beragama, hidup toleransi dengan masyarakat sangat penting. Lalu jangan saling menyakiti sesama. Jangan saling mencela orang lain. Jangan ada rasa iri dengan orang lain. Jangan ada rasa dengki dengan orang lain. Usahakan di mana kita berada, laksanakan perilaku kita sesuai dengan materi yang kita ajar hari ini. Dimanapun kita berada, ya, bahwa keragaman itu penting dalam kehidupan kita. Ya, karena itu mari kita akhiri materi dengan lagu. Lagu apa yang bisa kamu tambahkan? Apa lagi? Kulit rokok? Apa sih? Ya, kalau banyak, jadi semua berdiri, ya semua berdiri. Ya, lalu. Pancasila 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Lagu apa lagi namanya dalam bahasa itu? Pancasila. Mengapa kamu belajar lagu Pancasila? Karena Pancasila itu adalah apa? Lambang negara. Kalau dasar negara? Kalau lambangnya burung garuda. Kalau dasar negara? Apa? Hah? Lambang negara namanya burung. Kalau dasar negara? Pancasila. Pancasila itu kalau dipenggal. Pancanya apa? Lima. Sila artinya? Dasar. Kalau begitu Pancasila itu apa? Tahu? Martin. Fatma Fatri. Tahu? Tetanggi. Makhluk. Apa arti Pancasila? Tahu? Tahu? Pancasila berarti panca 5 sila dasar. Berarti 5 dasar. 5 dasar itu apa? 5 sila dari Pancasila. 5 dasar. 5 sila soalnya Bapak Tuhan, manusia. Ya. Masa? Saya belajar soalnya. Tuh ya, tuh sudah kelas 4. Belajar buku yang ada di kelas 4. Ambil itu buku belajar, belajar tentang indahnya kehidupan di rumah, indahnya kehidupan di rumah, di luar, hidupnya tidak di sekolah. Belajar, masa itu belajar. Sebulan ini ke depan, mulai hari ini belajar, ambil buku di kantor, belajar, ya sampai kamu main tentang perbedaan. Jangan tinggalkan buku ya. Kalau buku dengan sekolah mana atas, saya mesti belajar, bukan buku ya. Kasih tahu orang tua. Kadang-kadang kita kalau pulang sekolah mau ke haji di Kubai, jangan tuh Bapak ada jamnya saya pergi cari Ayo. Bila perlu kalau jam 7 malam setelah makan, ambil buku belajar. Karena tugas kita murid, tugas kita siswa adalah apa? Belajar. Bukan bermain, tapi belajar. Kalau kita rajin belajar, pasti kita mau berusaha untuk jadi orang baik. Saya tadi apa dari rumah kok? Jadi ya, nggak tahu itu. Kita orang. Saya tadi dari rumah tadi. Nanti dari partai belajar. Yang mau jadi RT ada. Sekarang ini mau jadi RT harus punya ijazah. Mereka bukan tahu kalau dia mengajar itu tapi tidak punya ijazah. Harus belajar. Kita orang tua kalau mau jadi pangkat harus belajar. Anak itu kalau orang tua sudah sampai SD, usahakan kita sampai SMP. Dan seterusnya.
jangan tinggalkan. Kasih tahu orang tua. Belajar sepanjang hari. Sampai mati. Kami saja ini anak-anak kami. Sampai mati, sampai tidak ngayat. Long life education. Belajar sampai mati akan tanda lima. Begitu Pak. Ya, syukur. Terima kasih Tuhan masih memberikan kita semangat. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga hari ini kita semua bisa berada, bisa menemui saya hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang kita terima hari bekal bagi kamu untuk kamu tanamkan, laksanakan di mana kamu berada. Dekau kamu baik lawan, dekau kamu sendiri. Nah, kenapa kali oleh begitu. Benar tak? Jadi kasih tahu guru bahasa Inggris, kalau kamu guru ajarkan kami bahasa Inggris tentang gambar apa tentang itu. Jadi misalkan kamu paling tidak bahasa Inggris tahu bantu di kosan 10 tahun, tulis 2 tahun, harus belajar ya? Karena bahasa Inggris itu penting. Ketika kita pergi dalam belajar dengan ketemu tulis, how are you? Ada baik deh, mau nyampe begitu. Jadi belajar apapun yang diberikan oleh guru mesti paham, masuk di akal dan simpan dalam hati untuk kita gunakan, kita laksanakan di kemudian hari. Mungkin itu saja. Akhirnya selamat siang, sampai bertemu kembali. Ya, satu orang pimpin doa kepada. Salam ya Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami. Amin. Ya, selamat siang. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat